Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan Dewi Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Berikut topik utama Inovator untuk pekan ini. Memerangi ancaman bencana gas beracun. Menyelamatkan habitat beruang Andes di Peru. Dan menyambangi museum seni paling populer di Eropa. Insiden industri bisa berakibat fatal. Ledakan yang disertai semburan gas beracun misalnya bisa mengancam kehidupan seisi kota. Untuk itu manajemen pelabuhan Hamburg di Jerman melatih petugasnya untuk menghadapi skenario terburuk. Alarm di kantor Special Task Force di Pelabuhan Hamburg. Setiap ada kecelakaan dengan bahan kimia beracun, para petugas pengawas lingkungan harus beraksi. Mereka adalah pakar untuk semua kasus yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kendaraan mereka dilengkapi dengan peralatan khusus untuk menghadapi berbagai kasus. Kantornya ada di pusat kawasan industri Pelabuhan Hamburg. Inilah kawasan yang paling sering mengalami kecelakaan dengan bahan kimia. Di lokasi kejadian, segera didirikan markas pengendali yang mudah dipindah setiap saat. Ini menghemat waktu dan energi. Pakaian pelindungnya berat dan sulit dipakai sendiri. Tabung oksigen dan masker juga harus digunakan. Menghirup gas kimia bisa berakibat fatal. Sekarang semuanya harus disiapkan, tidak boleh ada kesalahan. Semua peralatan harus gampang dibawa, juga alat ukurnya. Sebelum mulai bekerja harus diperiksa dulu jenis racunnya. Peralatan canggih sudah bisa mengenal zat-zat berbahaya. Semua harus berjalan cepat. Mereka tidak bisa lama bertahan dalam pakaian pelindung. Kaca yang tersaput asap adalah pertanda suhu tubuh memanas. Harus lebih berhati-hati. Tim mengambil sampel. Alat ukur bekerja hanya dalam beberapa detik. Pelabuhan Hamburg adalah salah satu pelabuhan terbesar dunia dan ada di bagian kota. Jika muatan yang beracun terbakar, warga sekitar bisa terancam. Pada kasus semacam itu, laboratorium teknologi tinggi dikerahkan. Mereka bisa mengukur dari jarak jauh. Bagaimana sebaran gas berbahaya di kota? Para ilmuwan menelitinya dengan sebuah model. Mereka membuat miniatur kota Hamburg dengan skala 1:35.000. Di dalam terowongan angin sepanjang 25 meter, kondisi cuaca dan angin disimulasi. Laser memperlihatkan penyebaran gas dan jadi terlihat bisa diukur. Gas menyebar cepat memenuhi kota. Laser memperlihatkan jalur penyebaran gas di bangunan-bangunan dan di jalanan. Seperti cuaca, penyebaran awan gas beracun bisa diprediksi. Dengan data yang diperoleh, tim penyelamat misalnya bisa menetapkan ke lokasi mana penduduk harus dievakuasi. Para ilmuwan bertugas untuk keamanan warga. Hamburg adalah kota besar pertama di Jerman yang punya model semacam itu di terowongan angin. Tidak hanya bencana lingkungan yang bisa dianalisa, melainkan juga jika terjadi serangan teror dengan gas beracun. Hal ini penting untuk menyelamatkan nyawa manusia di kota besar seperti Hamburg. Mengawetkan hewan bukan perkara yang mudah. Periasnya harus memiliki ketelitian dan pengetahuan yang mendalam tentang hewan yang ingin dijadikan pajangan.
Untuk mengetahui lebih banyak tentang profesi unik ini, kami menemui Robert Stein, salah satu pembuat preparat hewan terbaik di dunia. Di Museum Biologi di Berlin berdiri kerangka dinosaurus terbesar di dunia. Objek ini adalah salah satu atraksi utama dalam koleksi luar biasa sejumlah sekitar 30 juta artefak bersejarah. Robert Stein salah satu dari 400 pegawai yang bertugas merawat koleksi museum. Selain mengawetkan dengan alkohol, konservasi tubuh hewan agar terlihat seakan masih hidup adalah sebuah seni. Robert Stein termasuk preparator terbaik di dunia. Ia membuat model hewan yang kelihatan mengagumkan dan alami. Karya terbaiknya terutama adalah burung. Sebuah profesi langka yang lika-likunya cuma diketahui oleh segelintir orang. Sebagai preparator atau pengawet hewan, saya merangkap menjadi ahli patologi karena harus membedah bangkai hewan, pematung karena harus membuat model tubuh hewan, dan seniman sekaligus. Sebab itu pekerjaan ini buat saya sangat menarik. Wenn wir die Form des Tiers festlegen, das ist natürlich sehr interessant, auch für mich. Und deswegen übe ich diesen Beruf auch sehr gerne aus. Burung alap-alap yang hari ini harus diawetkan mati karena terluka berat. Seperti semua satwa yang dibuat modelnya di sini, burung pemangsa ini mati secara alami. Membuat preparat dari bangkai burung adalah sebuah proses yang melelahkan. Pertama, harus mengeluarkan semua organ dan daging burung. Pasalnya, setiap daging yang tersisa nantinya akan membusuk. Sebaliknya kerangka, tulang, dan tengkorak harus dipertahankan. Robert Stein membuat sketsa dan mencatat ukuran bangkai burung. Dengan lihai, Robert membersihkan bulu dan kulit burung. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati. Kami ingin meniru persis kondisinya saat hidup. Untuk itu, kami mengamati sifat hewan di alam agar hasilnya terlihat seakan-akan hewan itu masih hidup dan siap bergerak. Einzubauen, also es soll wirklich echt aussehen und so aussehen, als wenn dieses Tier sich sofort bewegen würde. Hanya mereka yang tidak berhenti bereksperimen akan mampu menciptakan karya seperti ini. Karya Robert Stein berulang kali mendapat predikat terbaik di dunia. Setelah masing-masing bagian digabungkan, baru bisa terlihat apakah kelahiran kembali alap-alap ini berhasil atau tidak. Bahkan setelah puluhan tahun, pekerjaan ini tidak kehilangan pesonanya. Adalah momen yang luar biasa ketika saya memasang mata hewan dan terlihat kembali bentuk awalnya. Itu membuat saya bahagia. Terakhir, ia menentukan pose burung dan meluruskan semua bulu. Tidak jarang, ia butuh berjam-jam untuk menyempurnakan karya itu. Menyulap bangkai hewan agar tampilannya lebih bagus ketimbang saat hidup adalah misi Robert Stein. Untuk itu, ia bekerja dengan sangat teliti. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan mengenai habitat beruang Andes yang kian terancam. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama inovator. Beruang Andes yang kian langka saat ini ditaksir jumlahnya cuma berkisar 25.000 ekor di dunia. Situasi tersebut turut berdampak pada lingkungan karena satwa pemalu yang hidup di dataran tinggi Peru ini berperan besar merawat ekosistem lokal. Tim liputan DW bersama pakar dari Zoologische Gesellschaft Frankfurt tiba di kawasan terpencil ini. Dilanjutkan berjalan kaki hingga ketinggian 2.600 meter. Targetnya melihat beruang Andes yang sulit ditemukan di hutan Manu. Ini habitat endemik beruang Andes.
Ada banyak ekosistem yang berbeda. Daerah aliran sungai adalah habitat yang penting. Beruang Andes juga dijuluki tukang kebun hutan. Hewan ini makan banyak buah. Karena selalu bergerak, hewan menyebar bijinya di mana-mana, sehingga tanaman baru tumbuh di mana-mana. Camina un montón, puede dispersar estas semillas, ¿no? Y puede permitir que haya un mayor desplazamiento de plantas en la zona. Keistimewaan hutan gunung ini kadang memiliki karakter tropis, kadang seperti di Alpina, tergantung berapa banyak cahaya, kehangatan, dan air yang diperoleh. Roxana Rojas memimpin proyek penelitian pola hidup beruang Andes. Ia memasang kamera di sepanjang jalan setapak yang sudah digunakan sejak zaman Inka. Beruang juga lebih senang melintasi jalur ini dibanding semak belukar yang lebat. Hanya sedikit yang berhasil melihat beruang Andes di alam liar, tapi jejaknya bisa ditemukan. Ini jejak beruang yang memanjat pohon ini. Bisa terlihat jelas bekas cengkramannya. 4 cakarnya ia tancapkan di sini agar bisa menaiki pohon. Y también este aquí que está más bonito, ¿no? Sus cuatro uñitas las ha clavado acá para subirse en el árbol, ¿no? Di sini ada tinja beruang, terlihat ada biji-bijian. Untung tidak disapu oleh air hujan. Semua masih ada di sini. Y ha sido una cantidad bien grande, ¿no? Felizmente con la lluvia no se ha lavado, entonces se ha quedado aquí. Sekitar 25.000 beruang Andes diperkirakan masih eksis di Amerika Selatan. Ruang hidupnya di hutan pegunungan semakin menciut. Kini semakin sulit untuk bisa melihat hewan ini di alam liar. Jejaknya pun tidak mudah untuk dilacak. Butuh sedikit keberuntungan. Jejak ini berasal dari Sakra, seekor beruang muda. Seperti beruang Andes lainnya, Sakra senang memanjat untuk membuat sarang atau melihat sekitarnya. Saat gelap, Sakra kembali lagi. Di malam hari, Roxana dan timnya menganalisa hasil rekaman kamera tersembunyi. Tiba-tiba muncul Hatun. Beruang ini sebenarnya menghindari manusia, tapi kerap menjarah ladang jagung petani. Ancaman terbesar buat beruang Andes adalah manusia. Ketika populasi penduduk melonjak, satwa langka itu harus berebut ruang hidup dengan manusia. Tidak jarang situasi ini berujung pada konflik. Aktivis lingkungan harus mencari cara mencegah konflik semacam itu terjadi. Keesokan harinya, Roxana dan koleganya harus mendaki ke ketinggian 2.800 meter untuk mendata apa yang terlihat di video dan mengamankan barang bukti. Bisa kita lihat ini beberapa tanda yang menunjukkan cara beruang memakan jagung. Sama seperti manusia, menggunakan tangan dan cakar untuk mengeluarkan jagung. Kadang tongkol jagung dibiarkan di dalam. Cakar beruang terlihat jelas di sini. Jagungnya habis, beruang memakan semuanya. Las garras del oso, como en este caso. Entonces ha usado la fuerza y ha marcado sus garras para poder abrirlo. Y la mazorca la vemos totalmente limpia, ¿no? Todo se lo ha comido el oso. Hatun tergoda aroma makanan sedap dari ladang jagung. Hewan ini memakan semua jagung milik petani. Bagaimana caranya agar Hatun tidak kembali merusak ladang? Roxana membakar cabai. Baunya tidak disukai oleh beruang Andes, sehingga Hatun akan enggan untuk datang kembali. Hatun mengandalkan indera penciumannya. Tapi tentu saja para ilmuwan tahu Hatun mampu berjalan lebih jauh lagi. Ia pasti akan menemukan ladang jagung lainnya. Bersama dengan petani, Roxana dan timnya harus menemukan jalan untuk mencegah konflik dengan hewan tersebut. Tidak mudah untuk mengkampanyekan perlindungan beruang Andes.
Harus saya akui, beruang mengurangi pemasukan kami. Saya tidak akan peduli jika beruang pergi ke tempat lain. Banyak sekali yang harus diperhatikan agar beruang tidak merusak ladang saya. Proyek dari Zoologische Gesellschaft Frankfurt ingin menawarkan alternatif lain dari industri pertanian bagi penduduk setempat, sehingga kelak konflik dengan hewan liar bisa dihindari. Hasil tenunan adalah seni yang menarik minat desainer dan butik-butik di seluruh dunia. Sebuah proyek memungkinkan para perempuan mendapat keuntungan dari hasil tenunannya. Pemasukan mereka tidak hanya bertambah, tetapi wajah biosfer Taman Nasional Manu, khususnya hewan yang ada di sini, bisa dimunculkan pada tenunan. Setiap motif, setiap bahan yang dibuat mencerminkan gaya hidup mereka. Jadi terlihat gambaran Taman Nasional dengan hewannya. Refleja su forma de vivir, ¿no? Y aquí en la reserva de biosfera, este telar está mencionando o mostrando los animales que hay aquí. Manu dianggap sebagai salah satu taman nasional yang paling kaya keragaman hayatinya. Tapi kontak dengan hewan liar tidak selalu menguntungkan. Kontak justru seringnya memicu masalah. Jika ada hewan ternak hilang atau mati, langsung beruang atau puma yang disalahkan. Hewan liar juga banyak mengkonsumsi jagung. Ini masalah utama yang ada di kawasan. Hidup bersama dengan hewan liar sering meresahkan manusia. Tapi seharusnya masalah tersebut tidak menyebabkan punahnya spesies langka. Seperti biasa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs dw.com/Indonesia atau di kanal YouTube kami DW Indonesia. Nah pemirsa, usai jeda berikut segmen Gaya Hidup Inovator akan menghadirkan laporan unik tentang museum seni paling modern di Eropa. Nantikan laporannya sesaat lagi. Nah, jumpa lagi dalam Inovator. Ide berwawasan masa depan dari riset dan teknologi. Proyek berkelanjutan untuk lindungi ekosistem global. Dan inspirasi tren gaya hidup dari seluruh dunia. Inovator, acara TV inovatif dari DW juga di internet. Tidak ada museum seni di Eropa yang lebih banyak menyedot pengunjung seperti Museum Tate Gallery modern di London, Inggris. Kini museum legendaris tersebut direnovasi dan diperluas oleh seorang arsitek ternama. Bagaimana bentuknya? Simak laporan berikut. Kokoh tapi tidak menakutkan. Seperti piramida yang dinamis, inilah bangunan baru Tate Gallery of Modern Art yang melebur dengan istana kaca dan hunian pencakar langit mewah di London. Lebih 300.000 bata merah menyelimuti bangunan bekas pembangkit listrik ini dengan optik yang disesuaikan. Perubahan bentuk bangunan utama dikerjakan oleh tim dari Biro Arsitek Kenamaan dari Swiss sejak 20 tahun lalu. Untuk konsepnya, mereka kembali ke masa awal bangunan. Area ini akan berkembang jadi kawasan komersial dengan banyak gedung tinggi berdinding kaca. Bagi kami adalah penting bangunan barunya punya relasi kuat dengan gedung pembangkit listrik lama. Karena itu batu bata jadi material terbagus. Ini petualangan, dialog, proses. Tidak ada gagasan baku atau sketsa dari awal. Awalnya, para arsitek ingin merancang selubung dari baja dan kaca. Tapi selubung dari bata merah dirasa lebih elegan dan juga lebih murah. Dengan biaya renovasi 300 juta euro, Tate Modern kini punya tambahan gedung 10 tingkat. Separuh areal akan digunakan untuk pameran. Tapi seni pertunjukan juga akan mendapat ruang lebih luas. Untuk tujuan itu, para arsitek merombak bekas tangki bahan bakar di lantai dasar gedung ini. Seniman suka yang tidak lazim. Memang tidak selalu mudah bekerja di sini, tapi pengalaman menangani karya seni menunjukkan ruang perlu dibiarkan sesuai aslinya. Di sini kami bisa bereksperimen,
sementara di lantai atas kelihatannya lebih susah. Bagi direktur museum, penyelarasan terus-menerus dengan para arsitek adalah kunci sukses. Francis Morris ingin ruang yang terang, yang mengundang pengunjung untuk menjelajahi museum. Bekas rumah turbin yang merupakan ruang terbesar di museum akan dijadikan jalur penghubung utama. Mereka orang Swiss, kami Inggris, tapi kami bicara bahasa yang sama terkait bangunan ini. Salah satu aspek penting yang disampaikan para arsitek adalah membuat ruang bersama, di mana pengunjung bisa berjalan dari satu galeri ke galeri lain. Ruang di mana orang bisa mendapat jeda di antara restoran dan toko buku. Ini bagian paling sukses. Biro Arsitek Swiss Herzog dan de Meuron terkenal di seluruh dunia dengan gaya bangunan yang fungsional. Kami menangani setiap proyek secara spesifik. Ini yang jadi rangsangan. Kami juga tidak punya ide baku atau gaya standar. Kami tidak mengutamakan struktur organis atau bersegi, sederhana atau rumit. Kami langsung bekerja, dan dalam perjalanannya, semua hal dibuat dengan program sesuai lokasi, komunitas, dan keinginan pelanggan. Swiss House atau Rumah Saklar, julukan bagi gedung baru yang terasa sesuai dengan semangat era industrialisasi. Struktur yang menyesuaikan diri dengan karakter gedung bekas pembangkit listrik, yang sekarang jadi museum untuk seni modern di kota London. Sejak abad ke-18, Danau Garda di Italia telah menyihir pelancong Eropa. Bahkan penyair klasik Jerman Johann Wolfgang von Goethe pun ikut terpana oleh keindahan lanskap pegunungan Italia itu. Tapi apa yang membuat Danau Garda menjadi terkenal? Simak laporan berikut. Danau Garda di utara Italia. Membentang seluas 370 km persegi. Dikelilingi lereng pegunungan Alpina, tepi utara danau ini menggabungkan lanskap berbatu dan pedesaan yang indah. Salah satu desa yang paling terkenal adalah Limone sul Garda. Hingga akhir 1920-an, desa nelayan ini cuma bisa dicapai dengan perahu. Franco Usardi sepanjang hidupnya bermukim di sini. 1932, ketika Mussolini membangun jalanan di Garda sana di tepi danau, sektor pariwisata mulai hidup. Lahan yang dulunya kebun sitrun sejak dekade 50-an berubah menjadi hotel mewah. Abbiamo visto, no? Adesso vediamo che dove c'erano dei giardini di limoni, qui vediamo tanti hotel. Limone sul Garda diklaim titik paling utara di bumi di mana pohon sitrun bisa tumbuh. Beberapa kebun sitrun dari zaman antik masih bisa disambangi. Selain sitrun, Limone sul Garda juga dikenal berkat berbagai jenis ikan segar yang baru ditangkap pada pagi harinya. Entah pola makan ikut berperan atau tidak, yang pasti akhir dekade 1970-an ilmuwan menemukan gen spesial pada penduduk desa yang membuat umur panjang. Di darah mereka, ilmuwan menemukan gen tambahan yang menyaring lemak dari darah. Dengan begitu, darah bisa bersirkulasi secara lancar. Hal tersebut mencegah penyakit seperti Alzheimer atau serangan jantung. Sekarang di Limone dan barangkali di seluruh dunia, 30-40 orang punya deformasi genetik semacam itu. Saat ini, tidak cuma kaum muda Italia saja yang tertarik menyambangi tepi utara Danau Garda. Angin juga membuat kawasan ini menjadi surga buat pelayar dan peselancar. Dengan kereta gantung, wisatawan bisa pergi ke sisi lain danau dan mendaki gunung Monte Baldo. Sekitar 500 juta pelancong setiap tahun menyusuri punggung gunung sepanjang 30 km ini. Saat cuaca baik, orang bisa melihat hingga ke Venesia atau memanfaatkan angin untuk main para layang. Kereta gantungnya berangkat dari Danau Garda, salah satu danau paling cantik di Eropa, menuju Monte Baldo di ketinggian 1.800 meter. Dari 0 menuju 1.800 meter ke tempat bernama Taman Eropa di Monte Baldo.
Di kaki Monte Baldo terletak desa Malcesine. Setelah Limone sul Garda, desa ini adalah salah satu tempat paling populer di tepi utara danau. Malcesine yang didominasi bangunan dan gang-gang dari abad pertengahan sering disebut Mutiara Danau Garda dan pernah diabadikan oleh penyair Jerman Johann Wolfgang von Goethe di abad ke-18 dalam bukunya Perjalanan ke Italia. Benteng Scaligeri dari abad ke-14 yang terletak di jantung desa Malcesine menunjukkan kekayaan budaya kawasan ini. Perjalanan Goethe sendiri diabadikan di tempat ini. Dia selalu melukis dan menggambar. Dulu tidak ada kamera foto. Penduduk sempat mengira ia adalah mata-mata dan sebab itu berencana menjebloskannya ke penjara di benteng. Tapi seorang penduduk Malcesine yang pernah bekerja sebagai pelayan di Frankfurt menjelaskan bahwa ia adalah penyair terkenal. Penduduk lalu membebaskannya dan Goethe lalu tinggal di dekat pelabuhan. Ketika malam tiba menyelimuti Malcesine, wisatawan bisa merasakan sihir alami yang membuat Danau Garda menjadi impian banyak orang sejak berabad-abad silam. Pemirsa, buat Anda yang ingin menyimak laporan-laporan menarik secara ringkas lewat smartphone, Anda bisa mengunduh aplikasi kami di App Store atau Google Play. Demikianlah Inovator untuk kali ini. Di situs dewi.com/inovator Anda bisa menemukan sejumlah artikel dan laporan menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan kehidupan di Jerman atau Eropa. Video-video inovator paling menarik juga bisa Anda tonton ulang di kanal YouTube kami, Dewi Indonesia. Anda pun bisa bergabung bersama kami di jejaring sosial Twitter dan Facebook untuk mendapatkan sejumlah informasi terkini. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk kali ini. Sampai jumpa dan salam.